dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah kita kaum pria. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan angkat satu pujian kita, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Salam, kita bertemu kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk renungan pada malam hari ini, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sangat rindu bersekutu dengan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi kami, layakkan kami, perdengarkan setiap telinga yang mendengar. Biarlah Tuhan boleh mendapat bagian di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan. Tema daripada firman Tuhan pada malam hari ini adalah melekat kepada Tuhan. Dengan pembacaan ayat, yaitu Kitab Mazmur pasal 91, ayatnya cukup panjang. Saya baca dengan cepat, mulai ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kita akan lompat pada ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-14 ini adalah ayat kunci. Kenapa saya katakan ayat kunci? Karena kuncinya adalah perlindungan dan pertolongan Tuhan itu adalah melekat kepada Tuhan. Ya. Kalau tidak melekat kepada Tuhan, ini ayat-ayat yang di atasnya semuanya tidak akan berlaku kepada kita. Tetapi kuncinya adalah dikatakan karena melekat. Melekat itu tidak jauh, tetapi dempet, ya, bersentuhan, ya. Melekat, menempel, menambatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dunia sekarang ini sedang mengalami goncangan, ya. Goncangan yang cukup dahsyat, ya. Sehingga menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Ini yang terjadi saat ini. Tetapi firman Tuhan sudah menubuatkan kepada kita, sudah menyatakan kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 26 sampai 28, di situ dikatakan bahwa sekali lagi aku akan menggoncangkan, bukan saja bumi tetapi langit juga. Jadi perkataan satu kali ini menunjuk kepada sesuatu yang dapat digoncangkan. Ya. Dengan tujuan, karena ada goncangan ini, maka akan kelihatan yang tidak tergoncangkan. Ya. Dengan tujuan itu, kita melihat sekarang semua pada tergoncang. Ya. Keadaan sudah tidak menentu. Ini yang Tuhan akan mau lihat di dalam kehidupan kita. Akankah kita ini ya tetap tidak tergoncangkan, tidak tergoncangkan iman kita, tidak tergoncangkan pengharapan kita, dan tidak tergoncangkan kasih kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ya. Dikatakan dalam pembacaan ayat yang pertama tadi, walaupun 1000 rebah, walaupun 10.000 rebah, itu tidak akan mempengaruhi. Dengan kata lain, Tuhan mau melihat dengan sikon keadaan yang sekarang ini, yang sungguh beberapa orang pun dari anak-anak Tuhan menjadi khawatir, menjadi takut. Tetapi kita tahu rencana Tuhan. Tuhan mau menampi kita. Akankah kita ini menjadi orang yang juga bisa digoncangkan atau justru semakin kuat? Ini tujuan dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, ya. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ini yang harus terjadi. Adanya goncangan ini, ya, sekali lagi ini akan membuktikan kepada kita apakah iman kita ini teguh, pengharapan kita teguh, dan kasih kita semakin teguh kepada Tuhan. Kita tahu bersama pandemi atau wabah COVID-19 ini begitu merajalela di Indonesia ini. Hal ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Dengan adanya pembatasan-pembatasan, sehingga kita tidak lagi bisa bergerak bebas, ya. Adanya semacam physical distancing dan social distancing. Ini membatasi gerak kita di dalam pertemuan-pertemuan kita, di dalam sosial kita. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu, sangat mengganggu, sangat terbatasi. Sehingga menimbulkan dampak yang negatif dari pemunculan hambatan-hambatan seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan tadi sudah menguatkan kita bahwa tujuan ini, goncangan ini terjadi Tuhan, seizin Tuhan untuk membuktikan kepada kita. Akan kelihatan nanti siapa yang betul-betul imannya tidak tergoncang, pengharapannya kepada Tuhan tidak tergoncang, dan kasihnya kepada Tuhan tidak tergoncang. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Roma, ayat ini seringkali kita membaca, yaitu siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi di sini dikatakan, kalau kita mungkin tidak mengalami ketelanjangan, kita tidak mengalami pedang, tetapi kita mengalami bahaya. Dikatakan Rasul Paulus, aku mengalami bahaya setiap hari, seperti domba sembelihan. Jadi domba itu tidak seperti kambing, ya. Kalau domba itu lebih taat, lebih menurut. Kalau kambing masih memberontak. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus, aku ini seperti domba yang masuk di dalam pembantaian. Ya. Ini yang membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bahkan ibadah kita diadakan di rumah masing-masing. Seakan-akan kita jauh. Tetapi hanya satu yang tidak bisa terpisahkan, yaitu kasih kita kepada Tuhan. Kasih Kristus tidak akan memisahkan kita. Ini yang kita alami di dalam kehidupan kita, seperti yang ayat yang sudah kita baca tadi. Memang semua yang kelihatan mata akan hancur. Jadi dunia ini memang tidak ada yang bisa dipertahankan. Satu kali nanti akan musnah, akan hancur. Bahkan dikatakan di dalam suratan 2 Petrus pasal 3, semua baik yang di bumi yang di langit akan hancur oleh nyala api. Akan hancur oleh nyala api. Oleh sebab itu dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13, dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan kedatangan Tuhan. Dunia bisa tergoncang. Dunia bisa memisahkan kita satu dengan yang lain. Dengan berbagai bentuk, ada wabah, ada pandemi dan lain sebagainya, ada bahaya. Tetapi kasih Kristus tidak akan memisahkan kita. Dan kita tahu bahwa arah pandangan kita kepada apa yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sementara. Dan kita tahu apa yang kelihatan oleh mata ini semuanya akan hancur binasa. Baik yang di bawah, di langit, di bumi, di langit, semuanya akan hancur dengan nyala api. Ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup lebih suci lagi. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4, dikatakan di situ, kalau bumi ini sudah hancur, langit sudah hancur, Tuhan akan memberikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di situ arah pandangan kita. Kita di sini cuma sebentar. Dikatakan kalau orang Jawa bilang itu adalah mampir ngumbi, cuma sebentar lewat. Oleh sebab itu, mari kita jangan sia-siakan hidup kita. Mari kita melekat kepada Tuhan. Sebab tanpa melekat kepada Tuhan, perlindungan Tuhan tidak terjadi, pertolongan Tuhan tidak terjadi. Oleh sebab itu, maka kita, harga mati kita harus melekat kepada Tuhan, supaya nyata perlindungan dan pertolongan Tuhan itu. Sekarang ini kita tidak bisa lagi berhimpun bersama, tetapi ada perhimpunan di dalam kerajaan sorga yang tidak lagi bisa dihalang-halangi. Nanti ada saatnya bahwa perhimpunan yang kekal itu, apabila kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang pertama, di dalam surga ada seruan haleluya, seperti desau air bah, yang mana pada saat itu Kristus sudah menjadi raja. Dan juga ada seruan sekali lagi haleluya, seperti desau himpunan orang banyak, seperti desau air bah, yang pada saat itu kita menikmati perhimpunan yang tidak terpisahkan lagi, yaitu di dalam kerajaan sorga. Kita menikmati peristiwa yang luar biasa, perhimpunan dengan Allah, yaitu perhimpunan yang kekal di dalam pesta kawin anak domba. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan cukup singkat, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita harus
melekat kepada Tuhan. Ini kunci dari semuanya, supaya perlindungan dan pertolongan Tuhan itu menjadi nyata. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi apa yang terutama, apa yang kami agungkan, sebab firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.